Selamat datang di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, bayangkan Anda berdiri di tengah hutan purba yang lebat, sekitar 150 juta tahun yang lalu, selama periode Jura akhir. Udara di sekitar Anda terasa hangat dan lembab, membawa aroma tanah basah dan dedaunan raksasa yang belum pernah Anda hirup sebelumnya. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan di bawah kaki Anda, dan Anda mendengar suara langkah-langkah berat mendekat. Kemudian, di antara bayang-bayang pakis raksasa, Anda melihatnya, sesosok teropoda, dinosaurus pemakan daging yang berjalan tegak dengan kekuatan yang menakjubkan. Anda merasakan aura predator, makhluk yang mendominasi lanskap dengan kecepatan dan keganasannya. Namun, tidak semua teropoda berukuran raksasa. Anda mengamati spesies yang lebih kecil, yang hidup di bawah bayangan predator yang lebih besar. Mereka menghadapi tekanan konstan, lari dari rahang-rahang yang siap menerkam, atau mencari makanan baru yang belum dieksploitasi oleh pesaing. Anda merasakan desakan untuk berinovasi, untuk mengubah cara hidup demi kelangsungan spesies. Mungkin ada makanan berlimpah di dahan-dahan tinggi yang tak terjangkau, atau keuntungan yang didapat dari menembus batas-batas kecepatan. Kemudian, Anda mulai melihatnya, sebuah adaptasi yang mengubah segalanya, bulu-bulu sederhana yang mulai tumbuh di kulit beberapa teropoda kecil ini. Pada awalnya, bulu-bulu ini mungkin hanya sekadar lapisan isolasi, membantu mereka menjaga kehangatan tubuh saat suhu lingkungan berfluktuasi. Atau, mungkin, mereka berfungsi sebagai peraga visual, semburat warna yang menarik pasangan dalam ritual kawin purba. Anda menyaksikan bagaimana mutasi kecil, yang awalnya tidak terkait dengan penerbangan, perlahan membuka jalan bagi kemungkinan yang tak terduga. Seiring berjalannya jutaan tahun, Anda melihat bulu-bulu itu berevolusi. Dari filamen mirip serat, mereka menjadi lebih kompleks, berstruktur, dengan tangkai pusat dan rumbai-rumbai yang saling mengait. Anda menyaksikan beberapa cabang evolusi yang gagal, dinosaurus berbulu non-burung seperti Caudipteryx, yang mengembangkan bulu-bulu indah dan kompleks, bahkan sayap primitif, namun tidak pernah mencapai penerbangan bertenaga. Mereka mungkin meluncur singkat dari ketinggian atau menggunakan sayap untuk membantu berlari lebih cepat. Ini adalah bukti bahwa evolusi adalah serangkaian eksperimen tanpa henti, dengan banyak jalan buntu. Namun, di tengah semua percobaan itu, ada yang berhasil. Anda melihat tulang-tulang teropoda tertentu menjadi lebih ringan, berongga, kerangka mereka semakin ramping dan kuat. Paruh mulai menggantikan gigi pada beberapa spesies, dan ekor bertulang yang panjang perlahan memendek. Lalu, sekitar 150 juta tahun yang lalu, di batu kapur Solnhofen purba, Anda menyaksikan sebuah penampakan luar biasa, Archaeopteryx. Anda melihat makhluk ini, sebuah mosaik hidup, memiliki gigi di rahang, cakar di sayapnya, dan ekor bertulang panjang seperti reptil, tetapi juga bulu-bulu terbang yang terorganisir dengan sempurna. Anda merasakan getaran saat ia meluncur dari puncak pohon, sebuah lompatan tentatif yang merentangkan batas antara darat dan langit. Waktu terus berputar, dan Anda menyaksikan bagaimana penerbangan menjadi semakin mahir. Sayap menjadi lebih besar, lebih aerodinamis, dan tulang dada berkembang untuk menopang otot terbang yang kuat. Langit purba mulai dipenuhi dengan kawanan makhluk berbulu yang semakin beragam. Kemudian, Anda merasakan guncangan dahsyat. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid raksasa menghantam bumi. Anda merasakan gelombang kejut, melihat langit menggelap oleh debu dan abu yang membakar, memicu kepunahan massal yang melenyapkan sebagian besar kehidupan di planet ini. Dalam kekacauan itu, Anda melihat yang selamat. Selamat datang di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, bayangkan Anda berdiri di tengah hutan purba yang lebat, sekitar 150 juta tahun yang lalu, selama periode Jura akhir. Udara di sekitar Anda terasa hangat dan lembab, membawa aroma tanah basah dan dedaunan raksasa yang belum pernah Anda hirup sebelumnya. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan di bawah kaki Anda,
dan Anda mendengar suara langkah-langkah berat mendekat. Kemudian, di antara bayang-bayang pakis raksasa, Anda melihatnya, sesosok teropoda, dinosaurus pemakan daging yang berjalan tegak dengan kekuatan yang menakjubkan. Anda merasakan aura predator, makhluk yang mendominasi lanskap dengan kecepatan dan keganasannya. Namun, tidak semua teropoda berukuran raksasa. Anda mengamati spesies yang lebih kecil, yang hidup di bawah bayangan predator yang lebih besar. Mereka menghadapi tekanan konstan, lari dari rahang-rahang yang siap menerkam, atau mencari makanan baru yang belum dieksploitasi oleh pesaing. Anda merasakan desakan untuk berinovasi, untuk mengubah cara hidup demi kelangsungan spesies. Mungkin ada makanan berlimpah di dahan-dahan tinggi yang tak terjangkau, atau keuntungan yang didapat dari menembus batas-batas kecepatan. Kemudian, Anda mulai melihatnya, sebuah adaptasi yang mengubah segalanya, bulu-bulu sederhana yang mulai tumbuh di kulit beberapa teropoda kecil ini. Pada awalnya, bulu-bulu ini mungkin hanya sekadar lapisan isolasi, membantu mereka menjaga kehangatan tubuh saat suhu lingkungan berfluktuasi. Atau, mungkin, mereka berfungsi sebagai peraga visual, semburat warna yang menarik pasangan dalam ritual kawin purba. Anda menyaksikan bagaimana mutasi kecil, yang awalnya tidak terkait dengan penerbangan, perlahan membuka jalan bagi kemungkinan yang tak terduga. Seiring berjalannya jutaan tahun, Anda melihat bulu-bulu itu berevolusi. Dari filamen mirip serat, mereka menjadi lebih kompleks, berstruktur, dengan tangkai pusat dan rumbai-rumbai yang saling mengait. Anda menyaksikan beberapa cabang evolusi yang gagal, dinosaurus berbulu non-burung seperti Caudipteryx, yang mengembangkan bulu-bulu indah dan kompleks, bahkan sayap primitif, namun tidak pernah mencapai penerbangan bertenaga. Mereka mungkin meluncur singkat dari ketinggian atau menggunakan sayap untuk membantu berlari lebih cepat. Ini adalah bukti bahwa evolusi adalah serangkaian eksperimen tanpa henti, dengan banyak jalan buntu. Namun, di tengah semua percobaan itu, ada yang berhasil. Anda melihat tulang-tulang teropoda tertentu menjadi lebih ringan, berongga, kerangka mereka semakin ramping dan kuat. Paruh mulai menggantikan gigi pada beberapa spesies, dan ekor bertulang yang panjang perlahan memendek. Lalu, sekitar 150 juta tahun yang lalu, di batu kapur Solnhofen purba, Anda menyaksikan sebuah penampakan luar biasa, Archaeopteryx. Anda melihat makhluk ini, sebuah mosaik hidup, memiliki gigi di rahang, cakar di sayapnya, dan ekor bertulang panjang seperti reptil, tetapi juga bulu-bulu terbang yang terorganisir dengan sempurna. Anda merasakan getaran saat ia meluncur dari puncak pohon, sebuah lompatan tentatif yang merentangkan batas antara darat dan langit. Waktu terus berputar, dan Anda menyaksikan bagaimana penerbangan menjadi semakin mahir. Sayap menjadi lebih besar, lebih aerodinamis, dan tulang dada berkembang untuk menopang otot terbang yang kuat. Langit purba mulai dipenuhi dengan kawanan makhluk berbulu yang semakin beragam. Kemudian, Anda merasakan guncangan dahsyat. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid raksasa menghantam bumi. Anda merasakan gelombang kejut, melihat langit menggelap oleh debu dan abu yang membakar, memicu kepunahan massal yang melenyapkan sebagian besar kehidupan di planet ini. Dalam kekacauan itu, Anda melihat yang selamat. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, bayangkan Anda berdiri di tengah hutan purba yang lebat, sekitar 150 juta tahun yang lalu, selama periode Jura akhir. Udara di sekitar Anda terasa hangat dan lembab, membawa aroma tanah basah dan dedaunan raksasa yang belum pernah Anda hirup sebelumnya. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan di bawah kaki Anda, dan Anda mendengar suara langkah-langkah berat mendekat. Kemudian, di antara bayang-bayang pakis raksasa, Anda melihatnya, sesosok teropoda, dinosaurus pemakan daging yang berjalan tegak dengan kekuatan yang menakjubkan. Anda merasakan aura predator, makhluk yang mendominasi lanskap dengan kecepatan dan keganasannya. Namun, tidak semua teropoda berukuran raksasa. Anda mengamati spesies yang lebih kecil, yang hidup di bawah bayangan predator yang lebih besar. Mereka menghadapi tekanan konstan,
lari dari rahang-rahang yang siap menerkam, atau mencari makanan baru yang belum dieksploitasi oleh pesaing. Anda merasakan desakan untuk berinovasi, untuk mengubah cara hidup demi kelangsungan spesies. Mungkin ada makanan berlimpah di dahan-dahan tinggi yang tak terjangkau, atau keuntungan yang didapat dari menembus batas-batas kecepatan. Kemudian, Anda mulai melihatnya, sebuah adaptasi yang mengubah segalanya, bulu-bulu sederhana yang mulai tumbuh di kulit beberapa teropoda kecil ini. Pada awalnya, bulu-bulu ini mungkin hanya sekadar lapisan isolasi, membantu mereka menjaga kehangatan tubuh saat suhu lingkungan berfluktuasi. Atau, mungkin, mereka berfungsi sebagai peraga visual, semburat warna yang menarik pasangan dalam ritual kawin purba. Anda menyaksikan bagaimana mutasi kecil, yang awalnya tidak terkait dengan penerbangan, perlahan membuka jalan bagi kemungkinan yang tak terduga. Seiring berjalannya jutaan tahun, Anda melihat bulu-bulu itu berevolusi. Dari filamen mirip serat, mereka menjadi lebih kompleks, berstruktur, dengan tangkai pusat dan rumbai-rumbai yang saling mengait. Anda menyaksikan beberapa cabang evolusi yang gagal, dinosaurus berbulu non-burung yang mengembangkan bulu-bulu indah dan kompleks, bahkan sayap primitif, namun tidak pernah mencapai penerbangan bertenaga. Mereka mungkin meluncur singkat dari ketinggian atau menggunakan sayap untuk membantu berlari lebih cepat. Ini adalah bukti bahwa evolusi adalah serangkaian eksperimen tanpa henti, dengan banyak jalan buntu. Namun, di tengah semua percobaan itu, ada yang berhasil. Anda melihat tulang-tulang teropoda tertentu menjadi lebih ringan, berongga, kerangka mereka semakin ramping dan kuat. Paruh mulai menggantikan gigi pada beberapa spesies, dan ekor bertulang yang panjang perlahan memendek. Lalu, sekitar 150 juta tahun yang lalu, di batu kapur Solnhofen purba, Anda menyaksikan sebuah penampakan luar biasa, Archaeopteryx. Anda melihat makhluk ini, sebuah mosaik hidup, memiliki gigi di rahang, cakar di sayapnya, dan ekor bertulang panjang seperti reptil, tetapi juga bulu-bulu terbang yang terorganisir dengan sempurna. Anda merasakan getaran saat ia meluncur dari puncak pohon, sebuah lompatan tentatif yang merentangkan batas antara darat dan langit. Waktu terus berputar, dan Anda menyaksikan bagaimana penerbangan menjadi semakin mahir. Sayap menjadi lebih besar, lebih aerodinamis, dan tulang dada berkembang untuk menopang otot terbang yang kuat. Langit purba mulai dipenuhi dengan kawanan makhluk berbulu yang semakin beragam. Kemudian, Anda merasakan guncangan dahsyat. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid raksasa menghantam bumi. Anda merasakan gelombang kejut, melihat langit menggelap oleh debu dan abu yang membakar, memicu kepunahan massal yang melenyapkan sebagian besar kehidupan di planet ini. Dalam kekacauan itu, Anda melihat yang selamat, yang kecil, yang gesit, yang bisa menemukan perlindungan dan makanan di tengah dunia yang hancur. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, bayangkan Anda berdiri di tengah hutan purba yang lebat, sekitar 150 juta tahun yang lalu, selama periode Jura akhir. Udara di sekitar Anda terasa hangat dan lembab, membawa aroma tanah basah dan dedaunan raksasa yang belum pernah Anda hirup sebelumnya. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan di bawah kaki Anda, dan Anda mendengar suara langkah-langkah berat mendekat. Kemudian, di antara bayang-bayang pakis raksasa, Anda melihatnya, sesosok teropoda, dinosaurus pemakan daging yang berjalan tegak dengan kekuatan yang menakjubkan. Anda merasakan aura predator, makhluk yang mendominasi lanskap dengan kecepatan dan keganasannya. Namun, tidak semua teropoda berukuran raksasa. Anda mengamati spesies yang lebih kecil, yang hidup di bawah bayangan predator yang lebih besar. Mereka menghadapi tekanan konstan, lari dari rahang-rahang yang siap menerkam, atau mencari makanan baru yang belum dieksploitasi oleh pesaing. Anda merasakan desakan untuk berinovasi, untuk mengubah cara hidup demi kelangsungan spesies. Mungkin ada makanan berlimpah di dahan-dahan tinggi yang tak terjangkau, atau keuntungan yang didapat dari menembus batas-batas kecepatan. Kemudian, Anda mulai melihatnya, sebuah adaptasi yang mengubah segalanya,
bulu-bulu sederhana yang mulai tumbuh di kulit beberapa teropoda kecil ini. Pada awalnya, bulu-bulu ini mungkin hanya sekadar lapisan isolasi, membantu mereka menjaga kehangatan tubuh saat suhu lingkungan berfluktuasi. Atau, mungkin, mereka berfungsi sebagai peraga visual, semburat warna yang menarik pasangan dalam ritual kawin purba. Anda menyaksikan bagaimana mutasi kecil, yang awalnya tidak terkait dengan penerbangan, perlahan membuka jalan bagi kemungkinan yang tak terduga. Seiring berjalannya jutaan tahun, Anda melihat bulu-bulu itu berevolusi. Dari filamen mirip serat, mereka menjadi lebih kompleks, berstruktur, dengan tangkai pusat dan rumbai-rumbai yang saling mengait. Anda menyaksikan beberapa cabang evolusi yang gagal, dinosaurus berbulu non-burung yang mengembangkan bulu-bulu indah dan kompleks, bahkan sayap primitif, namun tidak pernah mencapai penerbangan bertenaga. Mereka mungkin meluncur singkat dari ketinggian atau menggunakan sayap untuk membantu berlari lebih cepat. Ini adalah bukti bahwa evolusi adalah serangkaian eksperimen tanpa henti, dengan banyak jalan buntu. Namun, di tengah semua percobaan itu, ada yang berhasil. Anda melihat tulang-tulang teropoda tertentu menjadi lebih ringan, berongga, kerangka mereka semakin ramping dan kuat. Paruh mulai menggantikan gigi pada beberapa spesies, dan ekor bertulang yang panjang perlahan memendek. Lalu, sekitar 150 juta tahun yang lalu, di batu kapur Solnhofen purba, Anda menyaksikan sebuah penampakan luar biasa, Archaeopteryx. Anda melihat makhluk ini, sebuah mosaik hidup, memiliki gigi di rahang, cakar di sayapnya, dan ekor bertulang panjang seperti reptil, tetapi juga bulu-bulu terbang yang terorganisir dengan sempurna. Anda merasakan getaran saat ia meluncur dari puncak pohon, sebuah lompatan tentatif yang merentangkan batas antara darat dan langit. Waktu terus berputar, dan Anda menyaksikan bagaimana penerbangan menjadi semakin mahir. Sayap menjadi lebih besar, lebih aerodinamis, dan tulang dada berkembang untuk menopang otot terbang yang kuat. Langit purba mulai dipenuhi dengan kawanan makhluk berbulu yang semakin beragam. Kemudian, Anda merasakan guncangan dahsyat. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid raksasa menghantam bumi. Anda merasakan gelombang kejut, melihat langit menggelap oleh debu dan abu yang membakar, memicu kepunahan massal yang melenyapkan sebagian besar kehidupan di planet ini. Dalam kekacauan itu, Anda melihat yang selamat, yang kecil, yang gesit, yang bisa menemukan perlindungan dan makanan di tengah dunia yang hancur. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, coba bayangkan Anda melangkah di atas tanah yang gembur, di bawah kanopi hutan purba yang menjulang, sekitar 150 juta tahun yang lalu, di tengah periode Jura akhir. Udara terasa berat dan hangat, napas Anda dipenuhi aroma resin dan pembusukan yang kaya, khas dari ekosistem prasejarah. Sebuah bayangan tiba-tiba melesat di antara batang-batang pohon besar, dan Anda merasakan getaran di tanah, bukan getaran gempa, melainkan langkah predator besar. Anda melihat siluetnya, teropoda, dinosaurus pemakan daging yang berjalan dengan dua kaki berotot, matanya tajam mengawasi sekeliling. Namun, fokus Anda beralih ke semak-semak yang lebih rendah. Anda melihat sekelompok kerabat teropoda yang jauh lebih kecil, tubuh mereka ramping, bergerak gesit. Mereka adalah makhluk yang terus-menerus hidup di bawah ancaman, mangsa potensial bagi raksasa-raksasa itu. Anda merasakan tekanan yang mendesak mereka untuk beradaptasi. Bagaimana mereka bisa lolos? Bisakah mereka menemukan sumber makanan yang tidak dijangkau di daratan, mungkin di puncak-puncak pohon yang penuh serangga atau buah-buahan? Atau, adakah cara untuk mendapatkan keunggulan dalam kecepatan saat berburu mangsa mereka sendiri? Perhatikanlah dengan seksama kulit mereka. Anda mulai melihat untayan-untayan halus, mirip filamen kasar, tumbuh menutupi tubuh. Ini adalah bulu-bulu pertama mereka. Pada awalnya, bulu-bulu ini mungkin hanya berfungsi sebagai selimut alami, menjaga tubuh tetap hangat saat malam hari atau sejuk saat matahari terik. Mungkin juga, bulu-bulu ini menampilkan warna-warna cerah yang menarik perhatian pasangan, sebuah sinyal visual dalam tarian kawin purba.
Anda menyaksikan bagaimana adaptasi sederhana ini, yang sama sekali belum ditujukan untuk terbang, secara tak terduga mulai mengukir jalan menuju evolusi yang jauh lebih besar. Melalui rentang waktu yang tak terbayangkan, Anda mengamati evolusi bulu-bulu tersebut. Mereka menjadi lebih kompleks, berstruktur seperti pena modern, dengan kait-kait kecil yang saling mengunci. Anda melihat bagaimana beberapa dinosaurus berbulu mengembangkan semacam sayap primitif, tetapi tidak pernah benar-benar mencapai penerbangan bertenaga. Mereka mungkin meluncur dari tebing, atau menggunakan sayap mereka untuk membantu melaju lebih cepat di tanah, sebuah cabang eksperimen alam yang tidak berlanjut ke penerbangan sejati. Mereka adalah bukti bahwa evolusi mencoba banyak arah, dan tidak semua mengarah pada kesuksesan yang sama. Tetapi, di antara semua cabang itu, ada satu yang terus melangkah. Anda menyaksikan tulang-tulang menjadi semakin tipis dan berongga, seringan mungkin, sementara struktur kerangka keseluruhan menjadi lebih kompak dan kuat, dirancang untuk efisiensi gerak. Paruh keras mulai menggantikan deretan gigi tajam, dan ekor berat yang panjang memendek, memberikan keseimbangan yang lebih baik. Kemudian, sekitar 150 juta tahun yang lalu, di sebuah laguna prasejarah, Anda menyaksikan kemunculan Archaeopteryx. Anda melihatnya, sebuah makhluk dengan cakar tajam di sayapnya dan gigi reptil di paruhnya, namun dengan bulu-bulu terbang yang sempurna. Anda merasakan denyut harapan saat ia mengepakkan sayap pertamanya, sebuah proto penerbangan yang mengubah segalanya. Waktu terus bergulir, dan Anda melihat bagaimana penerbangan menjadi semakin mahir. Sayap menjadi lebih besar, lebih aerodinamis, dan otot-otot terbang berkembang pesat, ditopang oleh tulang dada yang kokoh. Langit purba dipenuhi oleh bayangan yang bergerak cepat. Namun, kemudian datanglah kehancuran. Anda merasakan guncangan dahsyat yang mengguncang seluruh planet, sekitar 66 juta tahun yang lalu, ketika asteroid raksasa menghantam bumi. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, coba bayangkan Anda melangkah di atas tanah yang gembur, di bawah kanopi hutan purba yang menjulang, sekitar 150 juta tahun yang lalu, di tengah periode Jura akhir. Udara terasa berat dan hangat, napas Anda dipenuhi aroma resin dan pembusukan yang kaya, khas dari ekosistem prasejarah. Sebuah bayangan tiba-tiba melesat di antara batang-batang pohon besar, dan Anda merasakan getaran di tanah, bukan getaran gempa, melainkan langkah predator besar. Anda melihat siluetnya, teropoda, dinosaurus pemakan daging yang berjalan dengan dua kaki berotot, matanya tajam mengawasi sekeliling. Anda merasakan aura kekuatan dan dominasi. Namun, fokus Anda beralih ke semak-semak yang lebih rendah. Anda melihat sekelompok kerabat teropoda yang jauh lebih kecil, tubuh mereka ramping, bergerak gesit. Mereka adalah makhluk yang terus-menerus hidup di bawah ancaman, mangsa potensial bagi raksasa-raksasa lain. Anda merasakan tekanan yang mendesak mereka untuk beradaptasi. Bagaimana mereka bisa lolos dari rahang yang siap menerkam? Bisakah mereka menemukan sumber makanan baru yang tak terjangkau di daratan, mungkin di puncak-puncak pohon yang penuh serangga atau buah-buahan? Atau, adakah cara untuk mendapatkan keunggulan dalam kecepatan saat berburu mangsa mereka sendiri? Perhatikanlah dengan seksama kulit mereka. Anda mulai melihat untayan-untayan halus, mirip filamen kasar, tumbuh menutupi tubuh. Ini adalah bulu-bulu pertama mereka. Pada awalnya, bulu-bulu ini mungkin hanya berfungsi sebagai selimut alami, menjaga tubuh tetap hangat saat malam hari atau sejuk saat matahari terik. Mungkin juga, bulu-bulu ini menampilkan warna-warna cerah yang menarik perhatian pasangan, sebuah sinyal visual dalam tarian kawin purba. Anda menyaksikan bagaimana mutasi kecil ini, yang sama sekali belum ditujukan untuk terbang, secara tak terduga mulai mengukir jalan menuju evolusi yang jauh lebih besar. Melalui rentang waktu yang tak terbayangkan, Anda mengamati evolusi bulu-bulu tersebut. Mereka menjadi lebih kompleks, berstruktur seperti pena modern, dengan kait-kait kecil yang saling mengunci. Anda melihat bagaimana beberapa dinosaurus berbulu mengembangkan semacam sayap primitif, tetapi tidak pernah benar-benar mencapai penerbangan bertenaga. Mereka mungkin meluncur dari tebing,
atau menggunakan sayap mereka untuk membantu melaju lebih cepat di tanah, sebuah cabang eksperimen alam yang tidak berlanjut ke penerbangan sejati. Mereka adalah bukti bahwa evolusi mencoba banyak arah, dan tidak semua mengarah pada kesuksesan yang sama. Tetapi, di antara semua cabang itu, ada satu yang terus melangkah. Anda menyaksikan tulang-tulang menjadi semakin tipis dan berongga, seringan mungkin, sementara struktur kerangka keseluruhan menjadi lebih kompak dan kuat, dirancang untuk efisiensi gerak. Paru keras mulai menggantikan deretan gigi tajam, dan ekor berat yang panjang memendek, memberikan keseimbangan yang lebih baik. Kemudian, sekitar 150 juta tahun yang lalu, di sebuah laguna prasejarah, Anda menyaksikan kemunculan Archaeopteryx. Anda melihatnya, sebuah makhluk dengan cakar tajam di sayapnya dan gigi reptil di paruhnya, namun dengan bulu-bulu terbang yang sempurna. Anda merasakan denyut harapan saat ia mengepakkan sayap pertamanya, sebuah proto penerbangan yang mengubah segalanya. Waktu terus bergulir, dan Anda melihat bagaimana penerbangan menjadi semakin mahir. Sayap menjadi lebih besar, lebih aerodinamis, dan otot-otot terbang berkembang pesat, ditopang oleh tulang dada yang kokoh. Langit purba dipenuhi oleh bayangan yang bergerak cepat. Namun, kemudian datanglah kehancuran. Anda merasakan guncangan dahsyat yang mengguncang seluruh planet, sekitar 66 juta tahun yang lalu, ketika asteroid raksasa menghantam bumi. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, coba bayangkan Anda melangkah di atas tanah yang gembur, di bawah kanopi hutan purba yang menjulang, sekitar 150 juta tahun yang lalu, di tengah periode Jura akhir. Udara terasa berat dan hangat, napas Anda dipenuhi aroma resin dan pembusukan yang kaya, khas dari ekosistem prasejarah. Sebuah bayangan tiba-tiba melesat di antara batang-batang pohon besar, dan Anda merasakan getaran di tanah, bukan getaran gempa, melainkan langkah predator besar. Anda melihat siluetnya, teropoda, dinosaurus pemakan daging yang berjalan dengan dua kaki berotot, matanya tajam mengawasi sekeliling. Anda merasakan aura kekuatan dan dominasi. Namun, fokus Anda beralih ke semak-semak yang lebih rendah. Anda melihat sekelompok kerabat teropoda yang jauh lebih kecil, tubuh mereka ramping, bergerak gesit. Mereka adalah makhluk yang terus-menerus hidup di bawah ancaman, mangsa potensial bagi raksasa-raksasa lain. Anda merasakan tekanan yang mendesak mereka untuk beradaptasi. Bagaimana mereka bisa lolos dari rahang yang siap menerkam? Bisakah mereka menemukan sumber makanan baru yang tak terjangkau di daratan, mungkin di puncak-puncak pohon yang penuh serangga atau buah-buahan? Atau, adakah cara untuk mendapatkan keunggulan dalam kecepatan saat berburu mangsa mereka sendiri? Perhatikanlah dengan seksama kulit mereka. Anda mulai melihat untayan-untayan halus, mirip filamen kasar, tumbuh menutupi tubuh. Ini adalah bulu-bulu pertama mereka. Pada awalnya, bulu-bulu ini mungkin hanya berfungsi sebagai selimut alami, menjaga tubuh tetap hangat saat malam hari atau sejuk saat matahari terik. Mungkin juga, bulu-bulu ini menampilkan warna-warna cerah yang menarik perhatian pasangan, sebuah sinyal visual dalam tarian kawin purba. Anda menyaksikan bagaimana mutasi kecil ini, yang sama sekali belum ditujukan untuk terbang, secara tak terduga mulai mengukir jalan menuju evolusi yang jauh lebih besar. Melalui rentang waktu yang tak terbayangkan, Anda mengamati evolusi bulu-bulu tersebut. Mereka menjadi lebih kompleks, berstruktur seperti pena modern, dengan kait-kait kecil yang saling mengunci. Anda melihat bagaimana beberapa dinosaurus berbulu mengembangkan semacam sayap primitif, tetapi tidak pernah benar-benar mencapai penerbangan bertenaga. Mereka mungkin meluncur dari tebing, atau menggunakan sayap mereka untuk membantu melaju lebih cepat di tanah, sebuah cabang eksperimen alam yang tidak berlanjut ke penerbangan sejati. Mereka adalah bukti bahwa evolusi mencoba banyak arah, dan tidak semua mengarah pada kesuksesan yang sama. Tetapi, di antara semua cabang itu, ada satu yang terus melangkah. Anda menyaksikan tulang-tulang menjadi semakin tipis dan berongga, seringan mungkin, sementara struktur kerangka keseluruhan menjadi lebih kompak dan kuat, dirancang untuk efisiensi gerak. Paru keras mulai menggantikan deretan gigi tajam,
dan ekor berat yang panjang memendek, memberikan keseimbangan yang lebih baik. Kemudian, sekitar 150 juta tahun yang lalu, di sebuah laguna prasejarah, Anda menyaksikan kemunculan Archaeopteryx. Anda melihatnya, sebuah makhluk dengan cakar tajam di sayapnya dan gigi reptil di paruhnya, namun dengan bulu-bulu terbang yang sempurna. Anda merasakan denyut harapan saat ia mengepakkan sayap pertamanya, sebuah proto penerbangan yang mengubah segalanya. Waktu terus bergulir, dan Anda melihat bagaimana penerbangan menjadi semakin mahir. Sayap menjadi lebih besar, lebih aerodinamis, dan otot-otot terbang berkembang pesat, ditopang oleh tulang dada yang kokoh. Langit purba dipenuhi oleh bayangan yang bergerak cepat. Namun, kemudian datanglah kehancuran. Anda merasakan guncangan dahsyat yang mengguncang seluruh planet, sekitar 66 juta tahun yang lalu, ketika asteroid raksasa menghantam bumi. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hutan yang mendengung, udara yang kental dengan kelembapan dan bau tanah gambut yang kaya, sekitar 160 juta tahun yang lalu di periode Jura. Matahari menyaring melalui kanopi lebat, menciptakan mosaik cahaya dan bayangan yang menipu. Tiba-tiba, suara retakan dahan di kejauhan membuat bulu kuduk Anda merinding. Anda tahu itu adalah teropoda yang lebih besar, predator puncuk dengan langkah berat dan rahang yang mematikan. Anda merasakan ancaman yang tak terhindarkan, tekanan konstan untuk bertahan hidup. Fokus Anda bergeser ke sesosok makhluk kecil yang bergerak lincah di antara semak belukar, sebuah teropoda yang mungil, terus-menerus mencari tempat berlindung. Anda merasakan urgensi dalam setiap gerakannya. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini bersaing dengan para raksasa? Mungkin ada makanan yang melimpah di dahan-dahan yang tidak bisa dijangkau predator besar, atau kecepatan ekstra yang bisa didapat untuk menghindari bahaya. Anda merasakan desakan evolusi, mendorong eksperimen baru, mencari celah, mencari keuntungan sekecil apapun. Kemudian, Anda melihat detail yang mengubah segalanya, bukan sisik, melainkan filamen-filamen halus yang menutupi tubuh makhluk ini. Ini adalah bulu-bulu purba. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin hanya sekadar perlindungan terhadap dinginnya malam atau sengatan matahari, sebuah selimut termal yang vital. Anda melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di leher atau ekor bisa menjadi lebih cerah, alat pamer sederhana untuk menarik pasangan, sebuah tontonan warna di antara hijau hutan. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi-adaptasi kecil ini, yang pada mulanya tidak ada hubungannya dengan terbang, perlahan-lahan membuka potensi yang luar biasa. Melalui rentang waktu yang panjang, Anda mengamati bulu-bulu itu berevolusi. Dari filamen sederhana, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk struktur mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengait. Anda melihat berbagai jalur evolusi yang dicoba alam. Ada dinosaurus berbulu yang mengembangkan bulu-bulu panjang dan indah, bahkan struktur mirip sayap yang mencolok, tetapi mereka tetap terikat pada tanah. Mereka mungkin melompat tinggi atau berlari sangat cepat dengan bantuan sayap mereka, tetapi penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Mereka adalah bukti dari percobaan evolusi yang berani, namun menemui jalan buntu. Namun, di jalur lain, Anda melihat perubahan yang lebih mendalam. Tulang-tulang menjadi semakin berongga, seringan mungkin, seperti struktur sarang lebah, tanpa mengorbankan kekuatan. Kerangka menjadi lebih ringkas dan kaku, sangat efisien untuk pergerakan. Paruh yang ringan mulai menggantikan deretan gigi berat, dan ekor bertulang yang panjang secara bertahap memendek, berubah menjadi kemudi, bulu yang kokoh. Lalu, sekitar 150 juta tahun yang lalu, di sebuah laguna beriklim tropis, Anda menyaksikan sebuah keajaiban, Archaeopteryx. Anda melihat makhluk ini, sebuah transisi hidup, dengan gigi tajam, cakar di ujung sayapnya, dan ekor reptil, namun dilengkapi dengan bulu-bulu terbang yang canggih. Anda merasakan denyut jantung saat ia mengepakkan sayap, melakukan lompatan yang belum sempurna, namun itu adalah kepakan pertama yang mengubah takdir. Waktu terus bergulir, dan Anda menyaksikan penerbangan menjadi semakin sempurna. Sayap tumbuh lebih besar,
otot-otot dada membesar, dan adaptasi untuk bermanuver di udara menjadi lebih halus. Langit prasejarah dipenuhi oleh siluet-siluet yang semakin beragam. Kemudian, Anda merasakan dentuman yang menghancurkan. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid raksasa menghantam bumi. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hutan yang mendengung, udara yang kental dengan kelembapan dan bau tanah gambut yang kaya, sekitar 160 juta tahun yang lalu di periode Jura. Matahari menyaring melalui kanopi lebat, menciptakan mosaik cahaya dan bayangan yang menipu. Tiba-tiba, suara retakan dahan di kejauhan membuat bulu kuduk Anda merinding. Anda tahu itu adalah teropoda yang lebih besar, predator puncuk dengan langkah berat dan rahang yang mematikan. Anda merasakan ancaman yang tak terhindarkan, tekanan konstan untuk bertahan hidup. Ini adalah panggung untuk sebuah eksperimen alam yang menakjubkan. Fokus Anda bergeser ke sesosok makhluk kecil yang bergerak lincah di antara semak belukar, sebuah teropoda yang mungil, terus-menerus mencari tempat berlindung. Anda merasakan urgensi dalam setiap gerakannya. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini bersaing dengan para raksasa? Mungkin ada makanan yang melimpah di dahan-dahan yang tidak bisa dijangkau predator besar, atau kecepatan ekstra yang bisa didapat untuk menghindari bahaya, sebuah kebutuhan yang mendesak untuk menaklukkan dimensi baru. Anda merasakan desakan evolusi, mendorong eksperimen baru, mencari celah, mencari keuntungan sekecil apapun. Kemudian, Anda melihat detail yang mengubah segalanya, bukan sisik, melainkan filamen-filamen halus yang menutupi tubuh makhluk ini. Ini adalah bulu-bulu purba. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin hanya sekadar perlindungan terhadap dinginnya malam atau sengatan matahari, sebuah selimut termal yang vital. Anda melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di leher atau ekor bisa menjadi lebih cerah, alat pamer sederhana untuk menarik pasangan, sebuah tontonan warna di antara hijau hutan. Anda menyaksikan bagaimana mutasi kecil ini, yang pada mulanya tidak ada hubungannya dengan terbang, secara tak terduga mulai mengukir jalan menuju potensi yang luar biasa. Melalui rentang waktu yang panjang, Anda mengamati bulu-bulu itu berevolusi. Dari filamen sederhana, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk struktur mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengait. Anda melihat berbagai jalur evolusi yang dicoba alam. Ada dinosaurus berbulu yang mengembangkan bulu-bulu panjang dan indah, bahkan struktur mirip sayap yang mencolok, tetapi mereka tetap terikat pada tanah. Mereka mungkin melompat tinggi atau berlari sangat cepat dengan bantuan sayap mereka, tetapi penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Mereka adalah bukti dari percobaan evolusi yang berani, namun menemui jalan buntu. Namun, di jalur lain, Anda melihat perubahan yang lebih mendalam. Tulang-tulang menjadi semakin berongga, seringan mungkin, seperti struktur sarang lebah, tanpa mengorbankan kekuatan. Kerangka menjadi lebih ringkas dan kaku, sangat efisien untuk pergerakan. Paruh yang ringan mulai menggantikan deretan gigi berat, dan ekor bertulang yang panjang secara bertahap memendek, berubah menjadi kemudi, bulu yang kokoh. Lalu, sekitar 150 juta tahun yang lalu, di sebuah laguna beriklim tropis, Anda menyaksikan sebuah keajaiban, Archaeopteryx. Anda melihat makhluk ini, sebuah transisi hidup, dengan gigi tajam, cakar di ujung sayapnya, dan ekor reptil, namun dilengkapi dengan bulu-bulu terbang yang canggih. Anda merasakan denyut jantung saat ia mengepakkan sayap, melakukan lompatan yang belum sempurna, namun itu adalah kepakan pertama yang mengubah takdir. Waktu terus bergulir, dan Anda melihat bagaimana penerbangan menjadi semakin sempurna. Sayap tumbuh lebih besar, otot-otot dada membesar, dan adaptasi untuk bermanuver di udara menjadi lebih halus. Langit prasejarah dipenuhi oleh siluet-siluet yang semakin beragam. Kemudian, Anda merasakan dentuman yang menghancurkan. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid raksasa menghantam bumi. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan.
Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hutan yang mendengung, udara yang kental dengan kelembapan dan bau tanah gambut yang kaya, sekitar 160 juta tahun yang lalu di periode Jura. Matahari menyaring melalui kanopi lebat, menciptakan mosaik cahaya dan bayangan yang menipu. Tiba-tiba, suara retakan dahan di kejauhan membuat bulu kuduk Anda merinding. Anda tahu itu adalah teropoda yang lebih besar, predator puncuk dengan langkah berat dan rahang yang mematikan. Anda merasakan ancaman yang tak terhindarkan, tekanan konstan untuk bertahan hidup. Ini adalah panggung untuk sebuah eksperimen alam yang menakjubkan. Fokus Anda bergeser ke sesosok makhluk kecil yang bergerak lincah di antara semak belukar, sebuah teropoda yang mungil, terus-menerus mencari tempat berlindung. Anda merasakan urgensi dalam setiap gerakannya. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini bersaing dengan para raksasa? Mungkin ada makanan yang melimpah di dahan-dahan yang tidak bisa dijangkau predator besar, atau kecepatan ekstra yang bisa didapat untuk menghindari bahaya. Sebuah kebutuhan yang mendesak untuk menaklukkan dimensi baru. Anda merasakan desakan evolusi, mendorong eksperimen baru, mencari celah, mencari keuntungan sekecil apapun. Kemudian, Anda melihat detail yang mengubah segalanya, bukan sisik, melainkan filamen-filamen halus yang menutupi tubuh makhluk ini. Ini adalah bulu-bulu purba. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin hanya sekadar perlindungan terhadap dinginnya malam atau sengatan matahari, sebuah selimut termal yang vital. Anda melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di leher atau ekor bisa menjadi lebih cerah, alat pamer sederhana untuk menarik pasangan, sebuah tontonan warna di antara hijau hutan. Anda menyaksikan bagaimana mutasi kecil ini, yang pada mulanya tidak ada hubungannya dengan terbang, secara tak terduga mulai mengukir jalan menuju potensi yang luar biasa. Melalui rentang waktu yang panjang, Anda mengamati bulu-bulu itu berevolusi. Dari filamen sederhana, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk struktur mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengait. Anda melihat berbagai jalur evolusi yang dicoba alam. Ada dinosaurus berbulu yang mengembangkan bulu-bulu panjang dan indah, bahkan struktur mirip sayap yang mencolok, tetapi mereka tetap terikat pada tanah. Mereka mungkin melompat tinggi atau berlari sangat cepat dengan bantuan sayap mereka. Tetapi penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Mereka adalah bukti dari percobaan evolusi yang berani, namun menemui jalan buntu. Namun, di jalur lain, Anda melihat perubahan yang lebih mendalam. Tulang-tulang menjadi semakin berongga, seringan mungkin, seperti struktur sarang lebah, tanpa mengorbankan kekuatan. Kerangka menjadi lebih ringkas dan kaku, sangat efisien untuk pergerakan. Paruh yang ringan mulai menggantikan deretan gigi berat, dan ekor bertulang yang panjang secara bertahap memendek, berubah menjadi kemudi, bulu yang kokoh. Lalu, sekitar 150 juta tahun yang lalu, di sebuah laguna beriklim tropis, Anda menyaksikan sebuah keajaiban, Archaeopteryx. Anda melihat makhluk ini, sebuah transisi hidup, dengan gigi tajam, cakar di ujung sayapnya, dan ekor reptil, namun dilengkapi dengan bulu-bulu terbang yang canggih. Anda merasakan denyut jantung saat ia mengepakkan sayap, melakukan lompatan yang belum sempurna, namun itu adalah kepakan pertama yang mengubah takdir. Waktu terus bergulir, dan Anda melihat bagaimana penerbangan menjadi semakin sempurna. Sayap tumbuh lebih besar, otot-otot dada membesar, dan adaptasi untuk bermanuver di udara menjadi lebih halus. Langit prasejarah dipenuhi oleh siluet-siluet yang semakin beragam. Kemudian, Anda merasakan dentuman yang menghancurkan. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid raksasa menghantam bumi. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hutan yang mendengung, udara yang kental dengan kelembapan dan bau tanah gambut yang kaya, sekitar 160 juta tahun yang lalu di periode Jura. Matahari menyaring melalui kanopi lebat, menciptakan mosaik cahaya dan bayangan yang menipu. Tiba-tiba, suara retakan dahan di kejauhan membuat bulu kuduk Anda merinding. Anda tahu itu adalah teropoda yang lebih besar,
predator puncak dengan langkah berat dan rahang yang mematikan. Anda merasakan ancaman yang tak terhindarkan, tekanan konstan untuk bertahan hidup. Ini adalah panggung untuk sebuah eksperimen alam yang menakjubkan, sebuah tantangan besar yang akan membentuk ulang kehidupan. Fokus Anda bergeser ke sesosok makhluk kecil yang bergerak lincah di antara semak belukar, sebuah teropoda yang mungil, terus-menerus mencari tempat berlindung. Anda merasakan urgensi dalam setiap gerakannya. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini bersaing dengan para raksasa? Mungkin ada makanan yang melimpah di dahan-dahan yang tidak bisa dijangkau predator besar, atau kecepatan ekstra yang bisa didapat untuk menghindari bahaya, sebuah kebutuhan mendesak untuk menaklukkan dimensi baru. Anda merasakan desakan evolusi, mendorong eksperimen baru, mencari celah, mencari keuntungan sekecil apapun. Kemudian, Anda melihat detail yang mengubah segalanya, bukan sisik, melainkan filamen-filamen halus yang menutupi tubuh makhluk ini. Ini adalah bulu-bulu purba. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin hanya sekadar perlindungan terhadap dinginnya malam atau sengatan matahari, sebuah selimut termal yang vital. Anda melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di leher atau ekor bisa menjadi lebih cerah, alat pamer sederhana untuk menarik pasangan, sebuah tontonan warna di antara hijau hutan. Anda menyaksikan bagaimana mutasi kecil ini, yang pada mulanya tidak ada hubungannya dengan terbang, secara tak terduga mulai mengukir jalan menuju potensi yang luar biasa. Melalui rentang waktu yang panjang, Anda mengamati bulu-bulu itu berevolusi. Dari filamen sederhana, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk struktur mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengait. Anda melihat berbagai jalur evolusi yang dicoba alam. Ada dinosaurus berbulu yang mengembangkan bulu-bulu panjang dan indah, bahkan struktur mirip sayap yang mencolok, tetapi mereka tetap terikat pada tanah. Mereka mungkin melompat tinggi atau berlari sangat cepat dengan bantuan sayap mereka, tetapi penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Mereka adalah bukti dari percobaan evolusi yang berani, namun menemui jalan buntu. Namun, di jalur lain, Anda melihat perubahan yang lebih mendalam. Tulang-tulang menjadi semakin berongga, seringan mungkin, seperti struktur sarang lebah, tanpa mengorbankan kekuatan. Kerangka menjadi lebih ringkas dan kaku, sangat efisien untuk pergerakan. Paruh yang ringan mulai menggantikan deretan gigi berat, dan ekor bertulang yang panjang secara bertahap memendek, berubah menjadi kemudi, bulu yang kokoh. Lalu, sekitar 150 juta tahun yang lalu, di sebuah laguna beriklim tropis, Anda menyaksikan sebuah keajaiban, Archaeopteryx. Anda melihat makhluk ini, sebuah transisi hidup, dengan gigi tajam, cakar di ujung sayapnya, dan ekor reptil, namun dilengkapi dengan bulu-bulu terbang yang canggih. Anda merasakan denyut jantung saat ia mengepakkan sayap, melakukan lompatan yang belum sempurna, namun itu adalah kepakan pertama yang mengubah takdir. Waktu terus bergulir, dan Anda melihat bagaimana penerbangan menjadi semakin sempurna. Sayap tumbuh lebih besar, otot-otot dada membesar, dan adaptasi untuk bermanuver di udara menjadi lebih halus. Langit prasejarah dipenuhi oleh siluet-siluet yang semakin beragam. Kemudian, Anda merasakan dentuman yang menghancurkan. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hutan yang mendengung, udara yang kental dengan kelembapan dan bau tanah gambut yang kaya, sekitar 160 juta tahun yang lalu di periode Jura. Matahari menyaring melalui kanopi lebat, menciptakan mosaik cahaya dan bayangan yang menipu. Tiba-tiba, suara retakan dahan di kejauhan membuat bulu kuduk Anda merinding. Anda tahu itu adalah teropoda yang lebih besar, predator puncak dengan langkah berat dan rahang yang mematikan. Anda merasakan ancaman yang tak terhindarkan, tekanan konstan untuk bertahan hidup. Ini adalah panggung untuk sebuah eksperimen alam yang menakjubkan, sebuah tantangan besar yang akan membentuk ulang kehidupan. Fokus Anda bergeser ke sesosok makhluk kecil yang bergerak lincah di antara semak belukar, sebuah teropoda yang mungil, terus-menerus mencari tempat berlindung. Anda merasakan urgensi dalam setiap gerakannya. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini bersaing dengan para raksasa?
Mungkin ada makanan yang melimpah di dahan-dahan yang tidak bisa dijangkau predator besar, atau kecepatan ekstra yang bisa didapat untuk menghindari bahaya, sebuah kebutuhan mendesak untuk menaklukkan dimensi baru. Anda merasakan desakan evolusi, mendorong eksperimen baru, mencari celah, mencari keuntungan sekecil apapun. Kemudian, Anda melihat detail yang mengubah segalanya, bukan sisik, melainkan filamen-filamen halus yang menutupi tubuh makhluk ini. Ini adalah bulu-bulu purba. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin hanya sekadar perlindungan terhadap dinginnya malam atau sengatan matahari, sebuah selimut termal yang vital. Anda melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di leher atau ekor bisa menjadi lebih cerah, alat pamer sederhana untuk menarik pasangan, sebuah tontonan warna di antara hijau hutan. Anda menyaksikan bagaimana mutasi kecil ini, yang pada mulanya tidak ada hubungannya dengan terbang, secara tak terduga mulai mengukir jalan menuju potensi yang luar biasa. Melalui rentang waktu yang panjang, Anda mengamati bulu-bulu itu berevolusi. Dari filamen sederhana, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk struktur mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengait. Anda melihat berbagai jalur evolusi yang dicoba alam. Ada dinosaurus berbulu yang mengembangkan bulu-bulu panjang dan indah, bahkan struktur mirip sayap yang mencolok, tetapi mereka tetap terikat pada tanah. Mereka mungkin melompat tinggi atau berlari sangat cepat dengan bantuan sayap mereka, tetapi penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Mereka adalah bukti dari percobaan evolusi yang berani, namun menemui jalan buntu. Namun, di jalur lain, Anda melihat perubahan yang lebih mendalam. Tulang-tulang menjadi semakin berongga, seringan mungkin, seperti struktur sarang lebah, tanpa mengorbankan kekuatan. Kerangka menjadi lebih ringkas dan kaku, sangat efisien untuk pergerakan. Paruh yang ringan mulai menggantikan deretan gigi berat, dan ekor bertulang yang panjang secara bertahap memendek, berubah menjadi kemudi, bulu yang kokoh. Lalu, sekitar 150 juta tahun yang lalu, di sebuah laguna beriklim tropis, Anda menyaksikan sebuah keajaiban, Archaeopteryx. Anda melihat makhluk ini, sebuah transisi hidup, dengan gigi tajam, cakar di ujung sayapnya, dan ekor reptil, namun dilengkapi dengan bulu-bulu terbang yang canggih. Anda merasakan denyut jantung saat ia mengepakkan sayap, melakukan lompatan yang belum sempurna, namun itu adalah kepakan pertama yang mengubah takdir. Waktu terus bergulir, dan Anda melihat bagaimana penerbangan menjadi semakin sempurna. Sayap tumbuh lebih besar, otot-otot dada membesar, dan adaptasi untuk bermanuver di udara menjadi lebih halus. Langit prasejarah dipenuhi oleh siluet-siluet yang semakin beragam. Kemudian, Anda merasakan dentuman yang menghancurkan. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hutan yang mendengung, udara yang kental dengan kelembapan dan bau tanah gambut yang kaya, sekitar 160 juta tahun yang lalu di periode Jura. Matahari menyaring melalui kanopi lebat, menciptakan mosaik cahaya dan bayangan yang menipu. Tiba-tiba, suara retakan dahan di kejauhan membuat bulu kuduk Anda merinding. Anda tahu itu adalah teropoda yang lebih besar, predator puncak dengan langkah berat dan rahang yang mematikan. Anda merasakan ancaman yang tak terhindarkan, tekanan konstan untuk bertahan hidup. Ini adalah panggung untuk eksperimen alam yang menakjubkan, tantangan besar yang akan membentuk ulang kehidupan. Fokus Anda bergeser ke sesosok makhluk kecil yang bergerak lincah di antara semak belukar, sebuah teropoda yang mungil, terus-menerus mencari tempat berlindung. Anda merasakan urgensi dalam setiap gerakannya. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini bersaing dengan para raksasa? Mungkin ada makanan yang melimpah di dahan-dahan yang tidak bisa dijangkau predator besar, atau kecepatan ekstra yang bisa didapat untuk menghindari bahaya, sebuah kebutuhan mendesak untuk menaklukkan dimensi baru. Anda merasakan desakan evolusi, mendorong eksperimen baru, mencari celah, mencari keuntungan sekecil apapun. Kemudian, Anda melihat detail yang mengubah segalanya, bukan sisik, melainkan filamen-filamen halus yang menutupi tubuh makhluk ini. Ini adalah bulu-bulu purba. Awalnya,
Bulu-bulu ini mungkin hanya sekadar perlindungan terhadap dinginnya malam atau sengatan matahari, sebuah selimut termal yang vital. Anda melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di leher atau ekor bisa menjadi lebih cerah, alat pamer sederhana untuk menarik pasangan, sebuah tontonan warna di antara hijau hutan. Anda menyaksikan bagaimana mutasi kecil ini, yang awalnya tak ada hubungannya dengan terbang, secara tak terduga mulai mengukir jalan menuju potensi luar biasa. Melalui rentang waktu yang panjang, Anda mengamati bulu-bulu itu berevolusi. Dari filamen sederhana, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk struktur mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengait. Anda melihat berbagai jalur evolusi yang dicoba alam. Ada dinosaurus berbulu yang mengembangkan bulu-bulu panjang dan indah, bahkan struktur mirip sayap yang mencolok, tetapi mereka tetap terikat pada tanah. Mereka mungkin melompat tinggi atau berlari sangat cepat dengan bantuan sayap mereka, tetapi penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Mereka adalah bukti dari percobaan evolusi yang berani, namun menemui jalan buntu. Namun, di jalur lain, Anda melihat perubahan yang lebih mendalam. Tulang-tulang menjadi semakin berongga, seringan mungkin, seperti struktur sarang lebah, tanpa mengorbankan kekuatan. Kerangka menjadi lebih ringkas dan kaku, sangat efisien untuk pergerakan. Paruh yang ringan mulai menggantikan deretan gigi berat, dan ekor bertulang yang panjang secara bertahap memendek, berubah menjadi kemudi, bulu yang kokoh. Lalu, sekitar 150 juta tahun yang lalu, di sebuah laguna beriklim tropis, Anda menyaksikan sebuah keajaiban, Archaeopteryx. Anda melihat makhluk ini, sebuah transisi hidup, dengan gigi tajam, cakar di ujung sayapnya, dan ekor reptil, namun dilengkapi dengan bulu-bulu terbang yang canggih. Anda merasakan denyut jantung saat ia mengepakkan sayap, melakukan lompatan yang belum sempurna, namun itu adalah kepakan pertama yang mengubah takdir. Waktu terus bergulir, dan Anda melihat bagaimana penerbangan menjadi semakin sempurna. Sayap tumbuh lebih besar, otot-otot dada membesar, dan adaptasi untuk bermanuver di udara menjadi lebih halus. Langit prasejarah dipenuhi oleh siluet-siluet yang semakin beragam. Kemudian, Anda merasakan dentuman yang menghancurkan. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di hutan Jura, sekitar 160 juta tahun yang lalu. Udara kental, suara retakan dahan di kejauhan membuat Anda merinding. Seekor teropoda besar mengintai, predator puncak di zaman itu. Ini adalah ancaman konstan, sebuah tekanan untuk beradaptasi atau mati. Namun, di antara para raksasa, ada yang lebih kecil, mencari celah, sebuah dimensi baru untuk bertahan hidup. Ini adalah panggung untuk eksperimen alam yang menakjubkan, sebuah tantangan besar yang akan membentuk ulang kehidupan. Fokus Anda beralih ke makhluk mungil ini. Bukan sisik, melainkan filamen-filamen halus menutupi tubuhnya, bulu-bulu purba. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin sekadar untuk insulasi dari dinginnya malam atau panasnya matahari, sebuah selimut termal yang vital. Kemudian, Anda melihat pada musim kawin, bulu-bulu di leher atau ekor bisa menjadi lebih cerah, alat pamer sederhana untuk menarik pasangan, sebuah tontonan warna di antara hijau hutan. Mutasi kecil ini, yang awalnya tak terpikirkan untuk terbang, perlahan mengukir jalan menuju potensi luar biasa. Melalui jutaan tahun, Anda mengamati bulu-bulu itu berevolusi. Dari filamen sederhana, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk struktur mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengait. Anda melihat berbagai jalur evolusi yang dicoba alam. Ada dinosaurus berbulu yang mengembangkan bulu-bulu panjang dan indah, bahkan struktur mirip sayap yang mencolok, tetapi mereka tetap terikat pada tanah. Mereka mungkin melompat tinggi atau berlari sangat cepat, namun penerbangan bertenaga sejati tak pernah mereka raih. Ini adalah bukti dari percobaan evolusi yang berani, namun menemui jalan buntu. Namun, di jalur lain, Anda melihat perubahan yang lebih mendalam. Tulang-tulang menjadi berongga, seringan mungkin, seperti struktur sarang lebah, tanpa mengorbankan kekuatan. Kerangka menjadi lebih ringkas dan kaku,
sangat efisien untuk pergerakan. Paruh yang ringan mulai menggantikan deretan gigi berat, dan ekor bertulang yang panjang secara bertahap memendek, berubah menjadi kemudi bulu yang kokoh. Sekitar 150 juta tahun yang lalu, di sebuah laguna beriklim tropis, Anda menyaksikan Archaeopteryx, sebuah transisi hidup dengan gigi tajam, cakar di ujung sayapnya, dan ekor reptil, tetapi dilengkapi dengan bulu-bulu terbang yang canggih. Anda merasakan denyut jantungnya saat ia mengepakkan sayap, melakukan lompatan yang belum sempurna, namun itulah kepakan pertama yang mengubah takdir. Waktu terus bergulir, dan Anda melihat bagaimana penerbangan menjadi semakin sempurna. Sayap tumbuh lebih besar, otot-otot dada membesar, dan adaptasi untuk bermanuver di udara menjadi lebih halus. Langit prasejarah dipenuhi oleh siluet-siluet yang semakin beragam. Kemudian, Anda merasakan dentuman yang menghancurkan. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid raksasa menghantam bumi. Anda merasakan gelombang kejut yang membakar, melihat langit yang menggelap oleh abu dan puing, dan merasakan suhu global yang anjlok. Kepunuhan massal menyapu sebagian besar dinosaurus. Dalam kekacauan pasca apokaliptik itu, para penyintas muncul, burung-burung kecil, keturunan langsung dari teropoda berbulu yang paling gesit dan adaptif. Mereka adalah yang mampu menemukan tempat berlindung, bertahan dari musim dingin yang berkepanjangan, dan memanfaatkan sumber daya yang langka. Dengan niche ekologi yang kosong, mereka mengisi setiap sudut planet, mengembangkan paruh dan cakar unik, sayap yang disesuaikan untuk melayang di pegunungan, menyelam di lautan, atau terbang cepat di hutan. Keanekaragaman luar biasa yang kita lihat hari ini adalah ledakan evolusi pasca bencana. Hingga kini, Anda masih bisa melihat warisan perjalanan panjang itu. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hutan yang mendengung, udara yang kental dengan kelembapan dan bau tanah gambut yang kaya, sekitar 160 juta tahun yang lalu di periode Jura. Matahari menyaring melalui kanopi lebat, menciptakan mosaik cahaya dan bayangan yang menipu. Tiba-tiba, suara retakan dahan di kejauhan membuat bulu kuduk Anda merinding. Anda tahu itu adalah teropoda yang lebih besar, predator puncak dengan langkah berat dan rahang yang mematikan. Anda merasakan ancaman yang tak terhindarkan, tekanan konstan untuk bertahan hidup. Ini adalah panggung untuk sebuah eksperimen alam yang menakjubkan, sebuah tantangan besar yang akan membentuk ulang kehidupan. Fokus Anda bergeser ke sesosok makhluk kecil yang bergerak lincah di antara semak belukar, sebuah teropoda yang mungil, terus-menerus mencari tempat berlindung. Anda merasakan urgensi dalam setiap gerakannya. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini bersaing dengan para raksasa? Mungkin ada makanan yang melimpah di dahan-dahan yang tidak bisa dijangkau predator besar, atau kecepatan ekstra yang bisa didapat untuk menghindari bahaya, sebuah kebutuhan mendesak untuk menaklukkan dimensi baru. Anda merasakan desakan evolusi, mendorong eksperimen baru, mencari celah, mencari keuntungan sekecil apapun. Kemudian, Anda melihat detail yang mengubah segalanya, bukan sisik, melainkan filamen-filamen halus yang menutupi tubuh makhluk ini. Ini adalah bulu-bulu purba. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin hanya sekadar perlindungan terhadap dinginnya malam atau sengatan matahari, sebuah selimut termal yang vital. Anda melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di leher atau ekor bisa menjadi lebih cerah, alat pamer sederhana untuk menarik pasangan, sebuah tontonan warna di antara hijau hutan. Anda menyaksikan bagaimana mutasi kecil ini, yang pada mulanya tidak ada hubungannya dengan terbang, secara tak terduga mulai mengukir jalan menuju potensi yang luar biasa. Melalui rentang waktu yang panjang, Anda mengamati bulu-bulu itu berevolusi. Dari filamen sederhana, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk struktur mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengait. Anda melihat berbagai jalur evolusi yang dicoba alam. Ada dinosaurus berbulu yang mengembangkan bulu-bulu panjang dan indah, bahkan struktur mirip sayap yang mencolok, tetapi mereka tetap terikat pada tanah. Mereka mungkin melompat tinggi atau berlari sangat cepat dengan bantuan sayap mereka, tetapi penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai.
Mereka adalah bukti dari percobaan evolusi yang berani, namun menemui jalan buntu. Namun, di jalur lain, Anda melihat perubahan yang lebih mendalam. Tulang-tulang menjadi semakin berongga, seringan mungkin, seperti struktur sarang lebah, tanpa mengorbankan kekuatan. Kerangka menjadi lebih ringkas dan kaku, sangat efisien untuk pergerakan. Paruh yang ringan mulai menggantikan deretan gigi berat, dan ekor bertulang yang panjang secara bertahap memendek, berubah menjadi kemudi, bulu yang kokoh. Lalu, sekitar 150 juta tahun yang lalu, di sebuah laguna beriklim tropis, Anda menyaksikan sebuah keajaiban, Archaeopteryx. Anda melihat makhluk ini, sebuah transisi hidup, dengan gigi tajam, cakar di ujung sayapnya, dan ekor reptil, namun dilengkapi dengan bulu-bulu terbang yang canggih. Anda merasakan denyut jantung saat ia mengepakkan sayap, melakukan lompatan yang belum sempurna, namun itu adalah kepakan pertama yang mengubah takdir. Waktu terus bergulir, dan Anda melihat bagaimana penerbangan menjadi semakin sempurna. Sayap tumbuh lebih besar, otot-otot dada membesar, dan adaptasi untuk bermanuver di udara menjadi lebih halus. Langit prasejarah dipenuhi oleh siluet-siluet yang semakin beragam. Kemudian, Anda merasakan dentuman yang menghancurkan. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hutan yang mendengung, udara yang kental dengan kelembapan dan bau tanah gambut yang kaya, sekitar 160 juta tahun yang lalu di periode Jura. Matahari menyaring melalui kanopi lebat, menciptakan mosaik cahaya dan bayangan yang menipu. Tiba-tiba, suara retakan dahan di kejauhan membuat bulu kuduk Anda merinding. Anda tahu itu adalah teropoda yang lebih besar, predator puncak dengan langkah berat dan rahang yang mematikan. Anda merasakan ancaman yang tak terhindarkan, tekanan konstan untuk bertahan hidup. Ini adalah panggung untuk sebuah eksperimen alam yang menakjubkan, sebuah tantangan besar yang akan membentuk ulang kehidupan. Fokus Anda bergeser ke sesosok makhluk kecil yang bergerak lincah di antara semak belukar, sebuah teropoda yang mungil, terus-menerus mencari tempat berlindung. Anda merasakan urgensi dalam setiap gerakannya. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini bersaing dengan para raksasa? Mungkin ada makanan yang melimpah di dahan-dahan yang tidak bisa dijangkau predator besar, atau kecepatan ekstra yang bisa didapat untuk menghindari bahaya, sebuah kebutuhan mendesak untuk menaklukkan dimensi baru. Anda merasakan desakan evolusi, mendorong eksperimen baru, mencari celah, mencari keuntungan sekecil apapun. Kemudian, Anda melihat detail yang mengubah segalanya, bukan sisik, melainkan filamen-filamen halus yang menutupi tubuh makhluk ini. Ini adalah bulu-bulu purba. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin hanya sekadar perlindungan terhadap dinginnya malam atau sengatan matahari, sebuah selimut termal yang vital. Anda melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di leher atau ekor bisa menjadi lebih cerah, alat pamer sederhana untuk menarik pasangan, sebuah tontonan warna di antara hijau hutan. Anda menyaksikan bagaimana mutasi kecil ini, yang pada mulanya tidak ada hubungannya dengan terbang, secara tak terduga mulai mengukir jalan menuju potensi yang luar biasa. Melalui rentang waktu yang panjang, Anda mengamati bulu-bulu itu berevolusi. Dari filamen sederhana, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk struktur mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengait. Anda melihat berbagai jalur evolusi yang dicoba alam. Ada dinosaurus berbulu yang mengembangkan bulu-bulu panjang dan indah, bahkan struktur mirip sayap yang mencolok, tetapi mereka tetap terikat pada tanah. Mereka mungkin melompat tinggi atau berlari sangat cepat dengan bantuan sayap mereka, tetapi penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Mereka adalah bukti dari percobaan evolusi yang berani, namun menemui jalan buntu. Namun, di jalur lain, Anda melihat perubahan yang lebih mendalam. Tulang-tulang menjadi semakin berongga, seringan mungkin, seperti struktur sarang lebah, tanpa mengorbankan kekuatan. Kerangka menjadi lebih ringkas dan kaku, sangat efisien untuk pergerakan. Paruh yang ringan mulai menggantikan deretan gigi berat, dan ekor bertulang yang panjang secara bertahap memendek, berubah menjadi kemudi, bulu yang kokoh. Lalu,
Sekitar 150 juta tahun yang lalu, di sebuah laguna beriklim tropis, Anda menyaksikan sebuah keajaiban, Archaeopteryx. Anda melihat makhluk ini, sebuah transisi hidup, dengan gigi tajam, cakar di ujung sayapnya, dan ekor reptil, namun dilengkapi dengan bulu-bulu terbang yang canggih. Anda merasakan denyut jantung saat ia mengepakkan sayap, melakukan lompatan yang belum sempurna, namun itu adalah kepakan pertama yang mengubah takdir. Waktu terus bergulir, dan Anda melihat bagaimana penerbangan menjadi semakin sempurna. Sayap tumbuh lebih besar, otot-otot dada membesar, dan adaptasi untuk bermanuver di udara menjadi lebih halus. Langit prasejarah dipenuhi oleh siluet-siluet yang semakin beragam. Kemudian, Anda merasakan dentuman yang menghancurkan. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hutan yang mendengung, udara yang kental dengan kelembapan dan bau tanah gambut yang kaya, sekitar 160 juta tahun yang lalu di periode Jura. Matahari menyaring melalui kanopi lebat, menciptakan mosaik cahaya dan bayangan yang menipu. Tiba-tiba, suara retakan dahan di kejauhan membuat bulu kuduk Anda merinding. Anda tahu itu adalah teropoda yang lebih besar, predator puncak dengan langkah berat dan rahang yang mematikan. Anda merasakan ancaman yang tak terhindarkan, tekanan konstan untuk bertahan hidup. Ini adalah panggung untuk sebuah eksperimen alam yang menakjubkan, sebuah tantangan besar yang akan membentuk ulang kehidupan. Fokus Anda bergeser ke sesosok makhluk kecil yang bergerak lincah di antara semak belukar, sebuah teropoda yang mungil, terus-menerus mencari tempat berlindung. Anda merasakan urgensi dalam setiap gerakannya. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini bersaing dengan para raksasa? Mungkin ada makanan yang melimpah di dahan-dahan yang tidak bisa dijangkau predator besar, atau kecepatan ekstra yang bisa didapat untuk menghindari bahaya. Sebuah kebutuhan mendesak untuk menaklukkan dimensi baru. Anda merasakan desakan evolusi, mendorong eksperimen baru, mencari celah, mencari keuntungan sekecil apapun. Kemudian, Anda melihat detail yang mengubah segalanya, bukan sisik, melainkan filamen-filamen halus yang menutupi tubuh makhluk ini. Ini adalah bulu-bulu purba. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin hanya sekadar perlindungan terhadap dinginnya malam atau sengatan matahari, sebuah selimut termal yang vital. Anda melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di leher atau ekor bisa menjadi lebih cerah, alat pamer sederhana untuk menarik pasangan, sebuah tontonan warna di antara hijau hutan. Anda menyaksikan bagaimana mutasi kecil ini, yang pada mulanya tidak ada hubungannya dengan terbang, secara tak terduga mulai mengukir jalan menuju potensi yang luar biasa. Melalui rentang waktu yang panjang, Anda mengamati bulu-bulu itu berevolusi. Dari filamen sederhana, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk struktur mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengait. Anda melihat berbagai jalur evolusi yang dicoba alam. Ada dinosaurus berbulu yang mengembangkan bulu-bulu panjang dan indah, bahkan struktur mirip sayap yang mencolok, tetapi mereka tetap terikat pada tanah. Mereka mungkin melompat tinggi atau berlari sangat cepat dengan bantuan sayap mereka. Tetapi penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Mereka adalah bukti dari percobaan evolusi yang berani, namun menemui jalan buntu. Namun, di jalur lain, Anda melihat perubahan yang lebih mendalam. Tulang-tulang menjadi semakin berongga, seringan mungkin, seperti struktur sarang lebah, tanpa mengorbankan kekuatan. Kerangka menjadi lebih ringkas dan kaku, sangat efisien untuk pergerakan. Paruh yang ringan mulai menggantikan deretan gigi berat, dan ekor bertulang yang panjang secara bertahap memendek, berubah menjadi kemudi, bulu yang kokoh. Lalu, sekitar 150 juta tahun yang lalu, di sebuah laguna beriklim tropis, Anda menyaksikan sebuah keajaiban, Archaeopteryx. Anda melihat makhluk ini, sebuah transisi hidup, dengan gigi tajam, cakar di ujung sayapnya, dan ekor reptil, namun dilengkapi dengan bulu-bulu terbang yang canggih. Anda merasakan denyut jantung saat ia mengepakkan sayap, melakukan lompatan yang belum sempurna, namun itu adalah kepakan pertama yang mengubah takdir. Waktu terus bergulir,
dan Anda melihat bagaimana penerbangan menjadi semakin sempurna. Sayap tumbuh lebih besar, otot-otot dada membesar, dan adaptasi untuk bermanuver di udara menjadi lebih halus. Langit prasejarah dipenuhi oleh siluet-siluet yang semakin beragam. Kemudian, Anda merasakan dentuman yang menghancurkan. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hutan yang mendengung, udara yang kental dengan kelembapan dan bau tanah gambut yang kaya, sekitar 160 juta tahun yang lalu di periode Jura. Matahari menyaring melalui kanopi lebat, menciptakan mosaik cahaya dan bayangan yang menipu. Tiba-tiba, suara retakan dahan di kejauhan membuat bulu kuduk Anda merinding. Anda tahu itu adalah teropoda yang lebih besar, predator puncak dengan langkah berat dan rahang yang mematikan. Anda merasakan ancaman yang tak terhindarkan, tekanan konstan untuk bertahan hidup. Ini adalah panggung untuk sebuah eksperimen alam yang menakjubkan, sebuah tantangan besar yang akan membentuk ulang kehidupan. Fokus Anda bergeser ke sesosok makhluk kecil yang bergerak lincah di antara semak belukar, sebuah teropoda yang mungil, terus-menerus mencari tempat berlindung. Anda merasakan urgensi dalam setiap gerakannya. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini bersaing dengan para raksasa? Mungkin ada makanan yang melimpah di dahan-dahan yang tidak bisa dijangkau predator besar, atau kecepatan ekstra yang bisa didapat untuk menghindari bahaya, sebuah kebutuhan mendesak untuk menaklukkan dimensi baru. Anda merasakan desakan evolusi, mendorong eksperimen baru, mencari celah, mencari keuntungan sekecil apapun. Kemudian, Anda melihat detail yang mengubah segalanya, bukan sisik, melainkan filamen-filamen halus yang menutupi tubuh makhluk ini. Ini adalah bulu-bulu purba. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin hanya sekadar perlindungan terhadap dinginnya malam atau sengatan matahari, sebuah selimut termal yang vital. Anda melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di leher atau ekor bisa menjadi lebih cerah, alat pamer sederhana untuk menarik pasangan, sebuah tontonan warna di antara hijau hutan. Anda menyaksikan bagaimana mutasi kecil ini, yang pada mulanya tidak ada hubungannya dengan terbang, secara tak terduga mulai mengukir jalan menuju potensi yang luar biasa. Melalui rentang waktu yang panjang, Anda mengamati bulu-bulu itu berevolusi. Dari filamen sederhana, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk struktur mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengait. Anda melihat berbagai jalur evolusi yang dicoba alam. Ada dinosaurus berbulu yang mengembangkan bulu-bulu panjang dan indah, bahkan struktur mirip sayap yang mencolok, tetapi mereka tetap terikat pada tanah. Mereka mungkin melompat tinggi atau berlari sangat cepat dengan bantuan sayap mereka, tetapi penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Mereka adalah bukti dari percobaan evolusi yang berani, namun menemui jalan buntu. Namun, di jalur lain, Anda melihat perubahan yang lebih mendalam. Tulang-tulang menjadi semakin berongga, seringan mungkin, seperti struktur sarang lebah, tanpa mengorbankan kekuatan. Kerangka menjadi lebih ringkas dan kaku, sangat efisien untuk pergerakan. Paruh yang ringan mulai menggantikan deretan gigi berat, dan ekor bertulang yang panjang secara bertahap memendek, berubah menjadi kemudi, bulu yang kokoh. Lalu, sekitar 150 juta tahun yang lalu, di sebuah laguna beriklim tropis, Anda menyaksikan sebuah keajaiban, Archaeopteryx. Anda melihat makhluk ini, sebuah transisi hidup, dengan gigi tajam, cakar di ujung sayapnya, dan ekor reptil, namun dilengkapi dengan bulu-bulu terbang yang canggih. Anda merasakan denyut jantung saat ia mengepakkan sayap, melakukan lompatan yang belum sempurna, namun itu adalah kepakan pertama yang mengubah takdir. Waktu terus bergulir, dan Anda melihat bagaimana penerbangan menjadi semakin sempurna. Sayap tumbuh lebih besar, otot-otot dada membesar, dan adaptasi untuk bermanuver di udara menjadi lebih halus. Langit prasejarah dipenuhi oleh siluet-siluet yang semakin beragam. Kemudian, Anda merasakan dentuman yang menghancurkan. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang,
Anda berdiri di tengah hutan yang mendengung, udara yang kental dengan kelembapan dan bau tanah gambut yang kaya, sekitar 160 juta tahun yang lalu di periode Jura. Matahari menyaring melalui kanopi lebat, menciptakan mosaik cahaya dan bayangan yang menipu. Tiba-tiba, suara retakan dahan di kejauhan membuat bulu kuduk Anda merinding. Anda tahu itu adalah teropoda yang lebih besar, predator puncak dengan langkah berat dan rahang yang mematikan. Anda merasakan ancaman yang tak terhindarkan, tekanan konstan untuk bertahan hidup. Ini adalah panggung untuk sebuah eksperimen alam yang menakjubkan, sebuah tantangan besar yang akan membentuk ulang kehidupan. Fokus Anda bergeser ke sesosok makhluk kecil yang bergerak lincah di antara semak belukar, sebuah teropoda yang mungil, terus-menerus mencari tempat berlindung. Anda merasakan urgensi dalam setiap gerakannya. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini bersaing dengan para raksasa? Mungkin ada makanan yang melimpah di dahan-dahan yang tidak bisa dijangkau predator besar, atau kecepatan ekstra yang bisa didapat untuk menghindari bahaya, sebuah kebutuhan mendesak untuk menaklukkan dimensi baru. Anda merasakan desakan evolusi, mendorong eksperimen baru, mencari celah, mencari keuntungan sekecil apapun. Kemudian, Anda melihat detail yang mengubah segalanya, bukan sisik, melainkan filamen-filamen halus yang menutupi tubuh makhluk ini. Ini adalah bulu-bulu purba. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin hanya sekadar perlindungan terhadap dinginnya malam atau sengatan matahari, sebuah selimut termal yang vital. Anda melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di leher atau ekor bisa menjadi lebih cerah, alat pamer sederhana untuk menarik pasangan, sebuah tontonan warna di antara hijau hutan. Anda menyaksikan bagaimana mutasi kecil ini, yang pada mulanya tidak ada hubungannya dengan terbang, secara tak terduga mulai mengukir jalan menuju potensi yang luar biasa. Melalui rentang waktu yang panjang, Anda mengamati bulu-bulu itu berevolusi. Dari filamen sederhana, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk struktur mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengait. Anda melihat berbagai jalur evolusi yang dicoba alam. Ada dinosaurus berbulu yang mengembangkan bulu-bulu panjang dan indah, bahkan struktur mirip sayap yang mencolok, tetapi mereka tetap terikat pada tanah. Mereka mungkin melompat tinggi atau berlari sangat cepat dengan bantuan sayap mereka, tetapi penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Mereka adalah bukti dari percobaan evolusi yang berani, namun menemui jalan buntu. Namun, di jalur lain, Anda melihat perubahan yang lebih mendalam. Tulang-tulang menjadi semakin berongga, seringan mungkin, seperti struktur sarang lebah, tanpa mengorbankan kekuatan. Kerangka menjadi lebih ringkas dan kaku, sangat efisien untuk pergerakan. Paruh yang ringan mulai menggantikan deretan gigi berat, dan ekor bertulang yang panjang secara bertahap memendek, berubah menjadi kemudi, bulu yang kokoh. Lalu, sekitar 150 juta tahun yang lalu, di sebuah laguna beriklim tropis, Anda menyaksikan sebuah keajaiban, Archaeopteryx. Anda melihat makhluk ini, sebuah transisi hidup, dengan gigi tajam, cakar di ujung sayapnya, dan ekor reptil, namun dilengkapi dengan bulu-bulu terbang yang canggih. Anda merasakan denyut jantung saat ia mengepakkan sayap, melakukan lompatan yang belum sempurna, namun itu adalah kepakan pertama yang mengubah takdir. Waktu terus bergulir, dan Anda melihat bagaimana penerbangan menjadi semakin sempurna. Sayap tumbuh lebih besar, otot-otot dada membesar, dan adaptasi untuk bermanuver di udara menjadi lebih halus. Langit prasejarah dipenuhi oleh siluet-siluet yang semakin beragam. Kemudian, Anda merasakan dentuman yang menghancurkan. Selamat datang di mimpi bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan melalui waktu ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan dari sana. Sekarang, Anda berdiri di tengah hutan yang mendengung, udara yang kental dengan kelembapan dan bau tanah gambut yang kaya, sekitar 160 juta tahun yang lalu di periode Jura. Matahari menyaring melalui kanopi lebat, menciptakan mosaik cahaya dan bayangan yang menipu. Tiba-tiba, suara retakan dahan di kejauhan membuat bulu kuduk Anda merinding. Anda tahu itu adalah teropoda yang lebih besar, predator puncak dengan langkah berat dan rahang yang mematikan. Anda merasakan ancaman yang tak terhindarkan, tekanan konstan untuk bertahan hidup.
Ini adalah panggung untuk sebuah eksperimen alam yang menakjubkan, sebuah tantangan besar yang akan membentuk ulang kehidupan. Fokus Anda bergeser ke sesosok makhluk kecil yang bergerak lincah di antara semak belukar, sebuah teropoda yang mungil, terus-menerus mencari tempat berlindung. Anda merasakan urgensi dalam setiap gerakannya. Bagaimana bisa makhluk sekecil ini bersaing dengan para raksasa? Mungkin ada makanan yang melimpah di dahan-dahan yang tidak bisa dijangkau predator besar, atau kecepatan ekstra yang bisa didapat untuk menghindari bahaya, sebuah kebutuhan mendesak untuk menaklukkan dimensi baru. Anda merasakan desakan evolusi, mendorong eksperimen baru, mencari celah, mencari keuntungan sekecil apapun. Kemudian, Anda melihat detail yang mengubah segalanya, bukan sisik, melainkan filamen-filamen halus yang menutupi tubuh makhluk ini. Ini adalah bulu-bulu purba. Awalnya, bulu-bulu ini mungkin hanya sekadar perlindungan terhadap dinginnya malam atau sengatan matahari, sebuah selimut termal yang vital. Anda melihat bagaimana pada musim kawin, bulu-bulu di leher atau ekor bisa menjadi lebih cerah, alat pamer sederhana untuk menarik pasangan, sebuah tontonan warna di antara hijau hutan. Anda menyaksikan bagaimana mutasi kecil ini, yang pada mulanya tidak ada hubungannya dengan terbang, secara tak terduga mulai mengukir jalan menuju potensi yang luar biasa. Melalui rentang waktu yang panjang, Anda mengamati bulu-bulu itu berevolusi. Dari filamen sederhana, mereka menjadi semakin kompleks, membentuk struktur mirip pena dengan rumbai-rumbai yang saling mengait. Anda melihat berbagai jalur evolusi yang dicoba alam. Ada dinosaurus berbulu yang mengembangkan bulu-bulu panjang dan indah, bahkan struktur mirip sayap yang mencolok, tetapi mereka tetap terikat pada tanah. Mereka mungkin melompat tinggi atau berlari sangat cepat dengan bantuan sayap mereka, tetapi penerbangan bertenaga yang sesungguhnya tak pernah mereka capai. Mereka adalah bukti dari percobaan evolusi yang berani, namun menemui jalan buntu. Namun, di jalur lain, Anda melihat perubahan yang lebih mendalam. Tulang-tulang menjadi semakin berongga, seringan mungkin, seperti struktur sarang lebah, tanpa mengorbankan kekuatan. Kerangka menjadi lebih ringkas dan kaku, sangat efisien untuk pergerakan. Paru yang ringan mulai menggantikan deretan gigi berat, dan ekor bertulang yang panjang secara bertahap memendek, berubah menjadi kemudi, bulu yang kokoh. Lalu, sekitar 150 juta tahun yang lalu, di sebuah laguna beriklim tropis, Anda menyaksikan sebuah keajaiban, Archaeopteryx. Anda melihat makhluk ini, sebuah transisi hidup, dengan gigi tajam, cakar di ujung sayapnya, dan ekor reptil, namun dilengkapi dengan bulu-bulu terbang yang canggih. Anda merasakan denyut jantung saat ia mengepakkan sayap, melakukan lompatan yang belum sempurna, namun itu adalah kepakan pertama yang mengubah takdir. Waktu terus bergulir, dan Anda melihat bagaimana penerbangan menjadi semakin sempurna. Sayap tumbuh lebih besar, otot-otot dada membesar, dan adaptasi untuk bermanuver di udara menjadi lebih halus. Langit prasejarah dipenuhi oleh siluet-siluet yang semakin beragam. Kemudian, Anda merasakan dentuman yang menghancurkan.